Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Michael usia 42 tahun dengan gejala awalnya heartburn kemudian menjadi kanker. Jadi Michael ini sudah mengalami yang namanya GERD atau asam lambung yang naik ke atas itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi sejak usia dia 32 tahun. Dan selama ini hanya mengandalkan antasida, jadi obat-obat untuk menurunkan asam lambung. Jadi mengabaikan gejala-gejala yang berkelanjutan karena dianggapnya sesuatu yang biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Nah, sampai suatu hari di usia 40-an dia merasa ada radang di tenggorokan yang tidak hilang-hilang. Dan ketika diperiksa ternyata esofagitis kronis. Ini penyebabnya adalah karena asam lambungnya naik terus-menerus dan akhirnya merusak yang menyebabkan peradangan di daerah kerongkongannya. Dan akhirnya di daerah esofagusnya itu terbentuklah sel-sel yang berubah dari normal menjadi abnormal, namanya esophagus Barrett atau Barrett esophagus yang menjadi cikal bakal kanker. Dan akhirnya memang Michael terpaksa harus menderita kanker esofagus, kanker kerongkongan. Nah, ini sebenarnya bisa dicegah. Jadi Michael itu selama ini mengabaikan yang dia sebut sebagai GERD atau asam lambung yang kronis. Jadi, ternyata kasus-kasus seperti Michael ini banyak dan sudah banyak dipublikasikan juga secara ilmiah. Nah, kasus ini adalah kasus nyata yang terjadi di Amerika. Nah, bagaimana dengan GERD yang tidak terasa seperti GERD ya? Kalau GERD mungkin banyak orang merasa, oh dadanya panas seperti terbakar, atau rasanya seperti penuh, atau seperti begah. Nah, tapi ada juga GERD yang gejalanya tidak seperti itu. Seperti contoh misalkan Maria, usia 30-an tahun, GERD-nya menyerang paru-paru. Jadi gejalanya itu tidak seperti GERD. Dia, keluhannya adalah batuk kering yang berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, sudah pakai obat batuk segala macam, tapi, eee, tidak ada perbaikan, bahkan sampai sesak napas tanpa sebab yang jelas. Dokter sudah kemana mana dia sudah coba periksa, ada yang bilang ini, TBC, ada yang bilang ini asma gitu ya, bahkan sampai sering terjadi infeksi ya, seperti pneumonia dan lain-lain. Awalnya dikira asma dan pernah minum obat TBC, padahal penyebab sebenarnya adalah mikroaspirasi atau asam lambungnya naik ke atas, masuk ke paru-paru, yang memicu batuk tadi, memicu batuk, bikin infeksi segala macam, dan terjadi kerusakan paru yang permanen dan bronkiektasis. Dan kasus ini juga dipublikasikan secara ilmiah di jurnal kedokteran. Dan ternyata 30% pasien GERD ya, walaupun tidak se-ekstrim seperti Maria ini, itu juga mengalami kerusakan atau gejala di saluran pernapasan. Jadi GERD tidak hanya di lambung dan tenggorokan atau kerongkongan, tapi juga bisa masuk ke saluran pernapasan. Atau yang lebih tinggi lagi, misalkan naik sampai ke atas ke gigi, ini seperti pada Ben, seorang mahasiswa yang giginya rusak dan hidupnya terganggu. Jadi giginya karena sering naik, GERD-nya sampai ke mulut ya, gejalanya dia sering mengeluh mulutnya asam atau pahit gitu ya. Akhirnya giginya sensitif dan mudah patah dan sering mengganggu tidur. Ya karena, ya merasa nggak nyaman gitu ya. Jadi dampaknya adalah dia kemampuan berpikirnya, kemampuan kuliahnya itu berkurang. Saat belajar jadi nggak fokus, ketika udah belajar juga nggak ada yang diingat, selalu lelah gitu ya. Jadi GERD tidak hanya soal perut, tidak hanya soal lambung, kerongkongan, dan paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke seluruh aspek kehidupan, merugikan, Anda, merugikan orang di sekeliling Anda juga. Nah, tapi banyak yang bertanya, "Ini Dok saya udah GERD, udah tahu diagnosisnya," misalkan ya, awalnya mungkin disangka penyakit yang lain, tapi sekarang udah tahu nih emang asam lambungnya sering naik, GERD. Tapi sudah minum obat macam-macam, sudah konsultasi ke mana-mana, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga. Nah, mungkin ini adalah alasan kenapa GERD Anda juga, terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh, bahkan menjadi kronis. Nah, kita bisa cegah dari sekarang kalau kita tahu nih, kenapa kok nggak sembuh-sembuh. Pengen tahu sebabnya apa? Simak sampai tuntas, kalau udah siap ayo kita mulai. Rasa mungkin, udah minum obat asam lambung tapi masih kambuh juga. Nah, mungkin masalahnya bukan pada makanan, Anda sudah menghindari yang pedas, gorengan ya, macam-macam, udah pakai herbal segala macam ya, kunyit apa segala macam dipakai, tapi kok masih kambuh gitu ya. Nah,
bukan pada obat, bukan pada herbal, bukan pada makanan, tapi mungkin pada pikiran. Jadi, penelitian tahun 2018 itu ada asosiasi yang cukup kuat antara anxiety, ya, depresi, dan GERD. Jadi GERD itu adalah salah satu manifestasi dari yang tadi kita sebutkan, adalah masalah pikiran. Karena cerita ini familiar, banyak pasien itu, rajin minum obat, jaga makan, nggak pernah makan gorengan, nggak makan pedes-pedes, ya, terus nggak minum kopi juga gitu ya. Tapi setiap kali misalkan ada stres kerja atau stres di keluarga, asam lambungnya naik, ya, ada tekanan di pekerjaan atau di rumah, ya, atau masalah keuangan, asam lambungnya naik. Jadi, apakah Anda yang mungkin mengalami GERD atau orang yang Anda sayangi mengalami GERD bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Kalau iya, mungkin tadi penyebabnya adalah bukan hanya masalah lambung, tapi masalah dari pikiran. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah, stres itu memperburuk GERD. Stres yang kronis itu mengaktifkan namanya HPA axis, jadi amigdala yang stres tadi, ya, dan sistem limbik kita yang aktif itu mengaktifkan hormon-hormon stres. Jadi HPA axis hipotalamus, pituitary, dan adrenal. Dan HPA axis ini meningkatkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, dan adrenalin dan kortisol yang tinggi itu meningkatkan sensitivitas lambung, produksi asam lambungnya naik, tapi sphincter atau katupnya itu jadi lemah. Jadi kalau asam lambungnya naik, jumlah produksinya banyak tapi sphincternya lemah, nah itu makanya naik ke atas. Jadi biasanya orang kalau asam lambung tinggi aja, gastritis gitu, tidak sampai naik ke atas. Tapi kalau sphincternya lemah, itu bisa naik ke atas yang disebut GERD. Nah, sphincter yang lemah itu biasanya karena dua hal, satu karena usia, satu lagi karena tadi stres yang cukup berat, gitu. Nah, reflux itu bisa ke atas, ya, dari mulai GERD sampai ke laring, sampai ke mulut tadi seperti kasus Ben ya, sampai giginya rusak dan segala macam. Jadi obat aja nggak cukup, obat hanya menekan asam lambung, gejalanya reda secara sementara aja, tapi stres kronis itu kayak alarm tubuh dinyalain terus. Jadi kalau kita nyalain keran, ya, ada ember, tapi embernya, bocor. Ya, jadi kita berusaha untuk menampung, air itu dengan, ember yang bocor. Jadi seolah-olah kita bisa mengatasi nih dengan obat, tapi nggak pernah bisa selesai. Ini dipublikasikan tahun 2004, ya, kenapa dibilang obat tidak, cukup gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa bedanya GERD, memang karena organik, karena organ yang rusak, atau karena, stres. Jadi kalau karena organik nih bisa aja kita obatin, dikasih antibiotik kalau ada infeksinya, dan seterusnya. Tapi ada juga orang-orang yang GERD-nya itu sudah diobatin, sudah endoskopi segala macam, tapi ada lagi ada lagi. Nah, apa ciri-cirinya kalau diakibatkan oleh stres? Gejalanya kambuh tanpa makanan pemicu. Jadi Anda nggak makan gorengan, nggak makan pedes, nggak minum kopi, nggak minum yang aneh-aneh, tapi timbul. Dan ada khasnya juga, yaitu rasa tidak enak di dada. Jadi bisa nyeri dada, bisa dadanya terasa penuh atau, tegang gitu ya, atau denyut jantungnya cepat gitu ya. Nah, saat-saat Anda tegang, pemicunya misalkan, pekerjaan yang menumpuk atau ada pikiran, khawatir atau kehilangan semangat dalam hidup, itu juga bisa, timbul gejala seperti GERD ini. Ya, kalau GERD-nya timbulnya di saat-saat seperti itu, kemungkinan itu GERD-nya adalah karena, cemas gitu atau karena stres. Ya, tidurnya nggak nyenyak, gejala makin parah, makin tidur kayak tidak nyenyak, disebutnya lingkaran setan, GERD, dan stres. Jadi, stres menimbulkan GERD, GERD menimbulkan stres menimbulkan GERD, GERD menimbulkan stres, begitu saja berputar-putar tidak ada selesainya. Jadi, gimana dong strateginya mengatasi GERD akibat stres? Nah, harus diatasi keduanya. Ya, jadi kita nggak bisa hanya, obat aja, tidak hanya bisa, dengan makan dijaga aja, tapi juga stresnya juga harus diselesaikan. Jadi relaksasi, mindfulness, 10 menit pernapasan dalam setiap hari itu bisa menurunkan gejala secara signifikan. Ini sudah pernah dipublikasikan di jurnal Gastroenterologi tahun 2019 bahwa mengurangi stres bisa mengurangi gejala GERD secara signifikan. Selain mindfulness dan relaksasi, Anda juga bisa melakukan aktivitas fisik ringan, misalkan jalan santai, tarik napas dalam, lihat-lihat pemandangan, lihat-lihat alam yang sekitar gitu ya, dan tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup itu memperbaiki keseimbangan sistem saraf, ya, itu menurunkan gejala. Walaupun tidak menyembuhkan ya,
tapi bisa mengurangi. Dan yang paling penting adalah Anda melakukan terapi kognitif. Misalkan dengan CBT, ya Cognitive Behavior Therapy atau ACT, ya Acceptance Commitment Therapy itu bisa mengurangi ya atau MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction itu bisa mengurangi pikiran dan cara kita menghadapi masalah atau pikiran kita menghadapi masalah itu mengubah cara berpikirnya itu akan mengurangi kecemasan, mengurangi depresi sehingga mengurangi gejala-gejala GERD tadi. Dan ini terjadi kisah nyata banyak sekali pasien yang tadinya merasa nggak ada hubungannya dengan kerjaan, nggak ada hubungannya dengan keluarga, nggak ada hubungannya dengan masalah hidup. Akhirnya sadar kalau GERD-nya bukan hanya masalah lambung, tapi soal cara menghadapi stresnya. Jadi setiap orang pasti ada stres, tapi cara kita menghadapi stres itu menentukan apakah kita akan sakit atau sembuh. Nah, saat pasien ini berusaha untuk memperbaiki cara dia menghadapi stres, keluhannya biasanya berangsur hilang. Dan obat pun akhirnya bisa dikurangi. Jadi tadinya obatnya sangat banyak ya, sangat besar dosisnya, perlahan-lahan bisa dikurangi akhirnya bisa tanpa obat. Jadi selain perbaiki makan, perbaiki tidur, jangan lupa perbaiki pikiran. Jadi kalau GERD Anda nggak kunjung sembuh juga, jangan hanya sibuk cari obat dan dengan pantangan makan yang banyak, tapi mulai bertanya, kira-kira ada nggak stres dalam hidup yang selama ini saya hindari dan belum saya selesaikan? Karena kadang obat terbaik untuk lambung adalah pikiran yang tenang. Ini sudah pernah dipublikasikan tahun 2019 di Current Opinion in Psychology. Gitu. Jadi bukan hanya opini, tapi memang sudah banyak ditemukan, ya banyak pasien mengalami perubahan yang signifikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampaikan pada orang yang Anda rasa, kayaknya dia GERD atau mungkin Anda sendiri GERD yang sudah kronis bertahun-tahun, ya belum selesai juga. Nah, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.